Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk pendengaran ini nikmat Allah. Antum mendengarkan apa setiap hari? Karena ada orang setiap hari itu musik aja, mulai dari muda sampai tua, karena dia musisi masalahnya. Ya kan? Musisi amatir. Suaranya nggak jelas tapi terus saja dia dengar musik kan itu. Nah, itu kan ditanya tuh. Kemudian penglihatan. Makanya dahulu Nabi SAW menceritakan tentang kisah seorang Bani Israel yang tidak pernah maksiat, satu maksiat pun seumur hidupnya. Masya Allah, ada ya orang kayak gitu di zaman Bani Israel tapi ya. Kemudian Allah wafatkan. Kemudian Allah berdirikan di pintu sorga. Kemudian Allah katakan, udkhulil jannah bi rahmati. Masuklah kau ke dalam sorga karena rahmatku. Tidak mau dia. Dia mengatakan, ya Rabb, orang masuk sorga karena rahmatku kalau sebelumnya berbuat dosa. Kemudian kau kasihi dia, kau rahmati dia. Wajar dia masuk surga karena rahmatmu. Karena dia pernah melakukan dosa. Lah aku tidak pernah melakukan dosa. Aku tidak mau masuk surga karena rahmatmu. Masukkan aku karena amalanku. Kata Allah, baik. Kalau gitu hitung pahalamu. Nah, hitung pahalamu berapa? Dihitung pahalanya. Rupanya sekian banyak pahala tidak bisa menandingi nikmat penglihatan. Karena dia takut tidak masuk surga. Akhirnya mengatakan, ya sudah ya Rabb, masukkan aja aku dengan rahmatmu. Ya, karena orang masuk surga karena rahmat Allah, orang masuk neraka karena keadilan Allah. Sebab kalau orang masuk surga karena keadilan Allah, tidak ada orang masuk surga satu orang pun. Karena adil itu kalau antum beramal soleh satu diganjar satu. Sementara antum usia berapa? Paling tinggi 70 tahun meninggal. Sementara kekalnya di surga dengan berbagai macam kenikmatan tidak imbang dengan kehidupan kita di dunia. Kalau orang masuk surga karena keadilan, nggak ada satupun orang masuk surga. Makanya orang masuk surga itu karena rahmat kasih sayang Allah. Karena Allah itu lebih penyayang dibandingkan makhluknya. Makanya Hasan Al-Basri kalau tidak salah ketika ditanya, ya Hasan, kalau seandainya di akhirat kau dihisab, satu Allah yang menghisab kamu, dua ibumu yang menghisab kamu, kau pilih yang mana? Hasan Al-Basri mengatakan, tentu aku lebih dipilih dihisab Allah dibandingkan ibuku. Kenapa? Karena kasih sayang Allah jauh berlipat-lipat dibandingkan kasih sayang ibuku kepada. Padahal tidak mungkin seorang ibu tega sama anaknya kan. Tapi kasih sayang Allah jauh dibandingkan kasih sayang siapapun dari makhluknya. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari Sabit Al-Bunani dari Nabi SAW, bahwa di antara yang al-mas'ulu anhu yaumal qiyamah, yang akan ditanya pada hari kiamat adalah kekuatan badan. Ya, balik kesehatan lah tadi. Kemudian juga air yang antum minum tuh, sehingga antum ketika haus minum merasa hilang dahaga. Ataupun pakaian yang antum menutupi aurat, itu semua akan ditanya. Ya, pakaian akan ditanya, minuman akan ditanya, kesehatan badan akan ditanya. Ini juga termasuk tafsir daripada summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa yang akan ditanya juga, tadi saya sudah sebutkan as-sihhatu wal faragh berdasarkan hadis Imam Bukhari. Dan ingat ada satu hadis Nabi SAW mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Apa kata Rasul? Kalau antum di pagi hari antum aman, tidak ada yang meneror antum, nggak ada debt collector masuk ke rumah, nggak ada orang pinjam online nelpon karena antum tidak pernah pinjam. Aman pokoknya, senang, nggak ada beban. Walaupun hidup di rumah kontrakan, apalagi rumah sendiri. Kemudian mu'afan fi jasadihi, dan Allah berikan kesehatan. Antum tidak ada kolesterol, nggak ada asam urat, nggak ada stroke, nggak ada apa, sehat. Ya, antum bisa kesana kemari. Ya. Indahu qutu yaumihi, dan antum ada yang dimakan hari itu. Walaupun hanya 2 kali makan atau 3 kali makan, apa kata Rasul? Faka'annama hizat lahud dunya. Itu seolah-olah dunia ada di genggaman antum. Karena tiga-tiganya menyulitkan orang. Kalau orang diteror dalam kehidupan, betapa banyak orang bunuh diri gara-gara diteror kan? Saya kemarin lihat YouTube itu ada gara-gara pinjaman online 10 juta lebih saja. Karena diteror bunuh diri dia. 10 juta bisa bunuh diri. Ya. Kemudian yang kedua, sakit badannya susah. Sampai stres orang sakit itu. Ada orang terus terbaring itu sampai bertahun-tahun.
sampai dia kasihan dengan menjaganya, akhirnya lebih baik mati daripada hidup, ya kan? Ataupun susah cari makan, terpaksa akhirnya ngais ngemis di jalan-jalan gitu, dihilangkan rasa malunya, yang penting makan, kan susah tuh. Tapi kalau 3 perkara ini Allah cukupi, itu sebenarnya antum sudah, dunia itu di genggaman kita sebenarnya. Itu yang kita cari lah. Apa yang antum dicari? Kan dicari itu kan keamanan, bisa makan, sehat badan. Nah, itu yang dicari dari dunia. Nah, selebihnya nikmat ini gunakan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara tafsir surah At-Takatsur yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Wallahu a'lam bishawab.